Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara-saudaraku. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita dipertemukan kembali di dalam ibadah pada hari ini. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, ada sukacita di dalam Tuhan? Amin, puji Tuhan. Hari ini saudara-saudaraku, saya memasuki dalam Efesus pasal yang kedua dengan judul The Gift of God atau pemberian Allah. Kalimat The Gift of God ini, saudara-saudaraku, kita temukan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua di dalam ayat yang ke-8. Nah, oleh sebab itu sama-sama saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Allah. Mari saudara-saudaraku kita simak. Tentunya dalam firman Tuhan ini ada satu pesan-pesan yang pasti ingin disampaikan oleh Tuhan melalui kami hambanya untuk menjadi pengingat akan kita semua dan memotivasi kita semua. Efesus pasal 2 ayat 8 mulai. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the gift of God. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin, saudara-saudaraku. Saudara, manusia dikaruniakan talenta, ya. Manusia dikaruniakan oleh Tuhan bakat yang luar biasa. Setiap manusia ciptaan Tuhan atau buatan Allah dikaruniakan Tuhan kelebihan demi kelebihan. Punya prestasi, punya sesuatu yang bisa bermanfaat, dibanggakan tentu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita tahu bersama sejak Tuhan menciptakan manusia sampai hari ini, saudara-saudaraku, begitu banyak, mungkin tidak terhitung ciptaan yang dibuat oleh manusia. Tentu ciptaan manusia ini tentunya diawali oleh hasil pemikiran manusia tersebut, melalui otak manusia, melalui hati manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu. Kita tentu ingat dalam kitab Kejadian, saudara-saudaraku, ya, pada waktu hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tuhan katakan sungguh sangat baik, sungguh teramat baik. Jadi saya juga pernah mengatakan ini, saudara-saudaraku, bahwa manusia kita, Bapak Ibu, kita semua adalah ciptaannya Tuhan yang mulia. Amin. Tetapi sayangnya ciptaan Allah yang mulia ini dinodai oleh yang namanya dosa. Sehingga 2000 tahun yang lalu, saudara-saudaraku, karya keselamatan Tuhan dinyatakan. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan dalam khotbah yang berjudul kekuatan kuasa Tuhan. Tentu Bapak Ibu yang masih ingat ada 3 hal yang saya bagikan. Karya keselamatan Kristus di kayu salib itu bukti kekuatan kuasa Tuhan. Yang kedua, hidup mengasihi Tuhan dan sesama, respon kita akan kekuatan kuasa Tuhan. Dan melalui kehidupan kita, rencana agung Allah dijalankan. Nah, hari ini saudara-saudaraku, tentu ayat-ayat firman Tuhan ini tidak asing bagi kita semua. Ya, the gift of God, pemberian Allah, atau the grace of God, ya, anugerah Allah, ya. Ini bukti kekuatan kuasa Tuhan adalah karya keselamatan Kristus di kayu salib. Ini yang saya sampaikan minggu yang lalu. Nah, Rasul Paulus, saudara-saudaraku, yang menulis suratan Efesus ini mau mengingatkan kita kembali bahwa hanya karena kasih karunia Tuhanlah kita diselamatkan. Bisa katakan amin? Saudara, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, judul yang dipakai di dalam Efesus 2 ini, saudaraku, kalau di dalam Alkitab kita saat ini semuanya adalah kasih karunia. Tapi kalau dalam
dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, judul yang dipakainya ternyata begini saudara-saudaraku. Dari kematian menuju kehidupan. Dari kematian menuju kehidupan. Saudara, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, khususnya gereja kita, sebulan sekali, di awal bulan biasanya kita melakukan perjamuan kudus. Melalui tubuh dan darah Yesus, kita selalu diingatkan, ya, diperbaharui, terus diingatkan terus bahwa hidup yang kita jalani semata-mata hanya anugerah Allah. Sehingga kita mengerti, saudara-saudaraku, kita bisa mengerti dan bisa memahami. Ada dua hal di sana yang tadi ayat 8 ayat 9 katakan. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada yang sombong, jangan ada yang merasa tinggi hati. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau Tuhan berkati kita, Tuhan pakai kita dalam kehidupan ini menjadi apa saja yang berkenan di mata Tuhan, memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan. Ingat, kita tidak boleh memegahkan diri. Haleluya. Karena semua itu hanya anugerah Tuhan. Saudara, dari kehidupan sampai kepada kematian, ini bukan bicara yang kecil, yang ringan, saudara. Bukan bicara yang ecek-ecek, orang bilang. Ya, yang dikerjakan Yesus bukanlah hal yang sepele, saudara-saudaraku. Yang dikerjakan oleh Yesus bukan hal yang mudah dan kecil. Pertaruhannya besar, nyawanya, hidupnya diberikan buat aku dan buat dirimu. Biasanya khotbah-khotbah seperti begini, saudara-saudara, disampaikan pada saat Jumat Agung atau hari Paskah, atau pada saat situasi sedang perjamuan kudus. Tetapi saya merasa, saudara-saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan ini, saudara-saudaraku. Karena seringkali manusia kita merasa kita sudah hebat, sudah mampu untuk mencapai sesuatu prestasi. Kita diingatkan oleh Tuhan melalui suratan Rasul Paulus ini, saudara-saudaraku, bahwa itu semua hanya karena anugerah Allah. Tadi kan dua kalimat itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan jiwa, kehidupan umat manusia, pribadi kita, ribuan atau jutaan tahun yang lalu, manusia yang di pemandangan Allah, Tuhan bilang, sungguh amat baik ciptaan Tuhan, itu menjadi tidak bernilai setelah manusia hidup dalam dosa. Dan itu sebabnya, saudara-saudaraku, perlu ada satu pribadi yang menebus ini semua. Minggu lalu saya sudah sampaikan dalam kitab Efesus pasal yang pertama, saudara-saudaraku, bahwa kita ini ditebus di dalam Dia, ayat 7, Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Waduh, luar biasa. Haleluya, saudara-saudaraku. Renungkanlah ini. Pemberian Allah ini bukan sembarang pemberian, saudara-saudaraku. Dalam kitab Roma, kalau ada orang bekerja, dia diberikan upah. Itu bukan pemberian, tetapi itu haknya. Tapi kalau Allah dengan rahmatnya yang besar, dengan kasih karunia yang besar, mengutus putranya yang tunggal, mengorbankan hidupnya untuk kita semua di atas kayu salib di bukit Golgota, maka itu ada pemberian Allah yang paling terbesar, yang terindah. Saudara-saudaraku, ini satu perenungan bagi hidup saya dan hidup saudara semua. Apa yang sudah kita kerjakan dalam dunia ini? Apa? Nah, itulah sebabnya, saudara-saudaraku, pemberian Allah yang terbaik ini kita tidak mau sia-siakan. Amin. Saudara, ada 3 hal yang akan saya sharekan pagi ini. Melalui pemberian Allah ini, melalui kematian Yesus, melalui the gift of God ini,
kita diingatkan 3 hal. Yang pertama, saudara-saudaraku, yang pertama, melalui anugerah Allah ini, kita diingatkan untuk menghargai pemberian Allah ini dengan mempersembahkan seluruh hidup kita secara total. Totality. Tidak boleh bersisa. Seluruh hidup kita persembahkan untuk pengabdian kepada Tuhan. Saudara, saya membuka Alkitab dan saya menyorot satu kisah atau satu contoh bagaimana ada seorang murid Yesus, ya, seorang murid Yesus yang ditanya oleh Yesus, bersediakah dia menggembalakan domba-dombaku? Saudara pasti sudah tahu maksud saya. Mari kita buka bersama Yohanes pasal 21. Yang pertama ya saudaraku, menghargai pemberian Allah ini dengan mempersembahkan seluruh hidup kita secara total. Oke, kita buka Yohanes pasal yang ke-21 saudara-saudaraku. Ayat yang saya baca buat kita semua mulai ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Apa saudaraku? Ikutlah aku." Saudara, beda. Perkataan Yesus, kalimat Yesus dalam Yohanes 21 ini tentu memiliki suatu nuansa yang berbeda dengan pertama kali Yesus memanggil murid-murid. Ini dikatakan Yesus kepada Simon Petrus setelah kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, saya tertuju kepada kalimat seperti ini, saudaraku. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara, ini satu contoh. Tadi di poin yang pertama saya katakan, menghargai pemberian Allah dengan mempersembahkan seluruh hidup kita secara total. Belum ada kata terlambat, dan tidak ada kata terlambat untuk melayani Tuhan, saudara-saudaraku. Amin. Untuk beribadah kepada Tuhan, belum ada kata terlambat. Ikutlah Yesus, saudara-saudaraku. Memang ayat ini konteksnya untuk Petrus secara pribadi, karena percakapan ini antara percakapan guru dan muridnya Simon Petrus. Dan kita tahu bersama, waktu Yesus sedang mengalami penderitaan, Petrus mendangkal Yesus 3 kali. Saudara-saudaraku, kita mungkin pernah ada di fase kita ikut Tuhan berpuluh tahun, lama, bahkan melayani Tuhan.
Tetapi mungkin rasa jenuh, rasa bosan menghampiri kita. Ya, kita mungkin berada dalam situasi seperti Petrus, saudara-saudaraku. Ya, kita mungkin tidak berkata hati mulut kita tidak aku menyangkal Tuhan. Tetapi seringkali saudara-saudaraku, sikap dan perbuatan kita menunjukkan kita menyangkal Tuhan. Dalam artian, yang kita kerjakan seperti saat ini ibadah hanya sekedar rutinitas atau sekedar kewajiban. Saya selalu mengajak saudara semua, mengingatkan saudara dan diri saya pun, bahwa kalau kita beribadah itu bukan kewajiban, tapi itulah kebutuhan dan kehausan kita akan Allah. Amin. Saudara, Yesus katakan, waktu kau masih muda, engkau ikat pinggangmu sendiri, dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Mari saudara-saudaraku, yang pertama, menghargai pemberian Allah ini dengan mempersembahkan seluruh hidup kita secara total. Saudara, kita tidak ada waktu lagi untuk bermain-main dalam hidup ini. Saya katakan ini bukan saja karena faktor usia yang sudah usia kepala 5, tetapi buat saudara bapak ibu atau saudara-saudari yang masih usia di bawah 50, di bawah 40, atau anak muda pun yang menonton video khotbah ini, saya mengingatkan kita semua untuk ikut Yesus secara total. Bukan mencari Yesus setengah-setengah, bukan ikut Yesus setengah-setengah. Itu bentuk kita menghargai kasih karunia Allah. Amin. Saudara pikir berapa umur Yesus waktu dia mati di kayu salib? Umurnya 33 tahun. Iya kan? Umur Yesus, umur yang sangat muda. Orang bilang usia emas. Sekarang saudara, situasi politik kita di tanah air, kalau saya boleh menyinggung sedikit, generasi muda yang mau ditonjolkan. Saudara, saya juga berdoa kepada Tuhan, ada generasi-generasi muda yang tetap terus eksis dalam pelayanan, tetap mengasihi Tuhan dan tetap mencintai Tuhan. Kita mungkin ada di fase seperti Petrus, saudara-saudaraku. Dia kembali kepada profesi yang lama, memancing ikan, menjala ikan. Bukan tidak boleh bekerja, tapi bagaimana sikap hati Petrus diperbaharui, diperbaiki, untuk dia total melayani Tuhan. Bukan soal full time, saudara-saudaraku, tapi full heart. Apapun profesi kita, pedagangkah kita, karyawan swastakah kita, apa saja, abdi negarakah kita melayani dengan hati kita. Haleluya, saudara-saudaraku. Kalimat terakhir, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Haleluya. Saudara lihat, peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Dan saya merasa saudara-saudaraku, Yohanes 21 ini memang saya pernah khotbahkan dulu. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya tidak tahu. Untuk saya mempersiapkan khotbah ini, saya seperti dituntut untuk membaca Alkitab, membaca kisah ini, saudara-saudara. Karena kalau kita bicara tentang kasih karunia, ini kita artinya bicara sesuatu yang sangat-sangat berharga. Petrus katakan dalam suratannya, itu lebih dari emas dan perak, saudara-saudara. Amin. Jadi saudara perhatikan, jangan main-main. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Mempersembahkan seluruh hidup kita secara total. Ya, secara total. Jadi kalau bicara secara total, iya secara total. Pikiran kita, hidup kita, gerak-gerik kita, harta kita, kita pakai untuk mengabdi, melayani. Tentu dalam jalur firman Tuhan dengan profesi kita. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, menghargai pemberian Allah dengan memiliki karakter seperti Kristus. Menghargai pemberian Allah dengan memiliki karakter
seperti Kristus. Saudara, kematian Yesus bukan sekedar menyelamatkan jiwa manusia, dipindah dari kematian kepada kehidupan, dari ancaman masuk ke dalam api kekal, pindah masuk ke dalam surga yang kekal. Bukan sekedar itu, saudara. Walaupun itu juga yang utama. Tetapi selama kita ada dalam dunia ini, kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah pemberian Allah. Nah, menghargainya dengan memiliki atau kita rindu menjadi pribadi seperti Kristus. Saudara, kita membuka dulu ayat firman Tuhan dalam kitab Kolose. Dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Mari sama-sama kita membuka kitab Kolose pasal yang kedua. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Saudara perhatikan. Kolose 2 ayat 6 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah apa saudaraku? Hendaklah apa? Hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudaraku, jadi potret hidup Yesus bukan tubuh jasmaninya, saudaraku, tapi potret pola hidup Yesus, sifat Yesus, karakter Yesus, bahkan pemikiran Yesus pun harus menjadi satu potret hidup kita. Kalau di handphone, di handphone kita selalu suka mempergunakan istilahnya itu apa? Copas, copy dan paste. Kita salin. Jadi ada satu informasi, satu berita, kita suka salin, ya. Kemudian kita sharekan kepada orang lain. Biasanya kalau yang kita salin itu sesuatu yang sifatnya sangat penting dan kita harus baca lebih dahulu untuk mengeditnya. Nah, seperti begitu saudara-saudaraku, kalau Yesus sudah jelas. Kita rindu apa yang pernah Yesus kerjakan di muka bumi ini. Sikap-sikap Yesus dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam bertindak, itu mencerminkan pemberian Allah. Inilah anakku yang tunggal, inilah yang kukasihi. Bagaimana dengan kita? Itulah sebabnya saudaraku, renungan yang kedua ini menghargai pemberian Allah dengan memiliki karakter seperti Kristus. Saudara, kalau saya baca lagi satu ayat dalam Kolose 3, ayat yang ke-10 ya. Mari kita buka Kolose 3 sebelahnya, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut apa saudaraku? Menurut gambar Khaliknya. The image of its creator. Nah, jadi begini saudara-saudaraku. Kalau sederhananya begini ya. Kalau kita ke tempat fotokopi, kita memfotokopi sesuatu, hasilnya pasti sama seperti yang aslinya. Betul atau bukan? Betul atau betul? Betul bukan? Hasilnya pasti sama. Seperti begitu saudara-saudaraku. Kalau saudara dan saya tentunya menghargai pemberian Allah, the gift of God ini, kita harus punya karakter Kristus. Jangan kita berkata terima kasih Tuhan Engkau sudah menyelamatkan jiwaku, tapi kita hidup dalam dosa. Tapi kita hidup tidak mengucap syukur. Seperti kata Kolose tadi, tapi kita tidak mau berakar di dalam Dia, tapi kita tidak mau dibangun di atas Dia. Padahal kalau kita baca Kolose 2 tadi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak boleh berhenti di sana, tidak sekedar menerima. Kemudian dikatakan oleh Paulus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nggak boleh menyangkal Yesus. Hidup seperti Yesus hidup. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi saudara-saudaraku, jadi orang Kristen harus bertumbuh. Bertumbuh iman. Amin. Bertumbuh dalam iman.
Iman kita bertumbuh, iman itu akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Sehingga dengan buah-buah itu nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saudara tentu ingat dalam Yohanes pasal 15. Yesus mengatakan dirinya, akulah pokok anggur yang benar. Maaf saudara. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, saudara-saudaraku. Dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi saya pernah khotbahkan ini, saudara-saudaraku. Kita harus menempel terus dengan pokok anggur ini. Dengan intinya kita harus menempel terus. Dan kita harus berbuah. Kalau kita tinggal dekat dengan Tuhan, hidup kita pasti berbuah. Amin. Kalau kita jauh dari Tuhan, saya tidak bisa menjamin saudara hidup kita berbuah. Karena firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berbuah. Kita buka dulu ya, walaupun saya tidak catat di dalam buku catatan khotbah saya, tapi kita buka bersama Yohanes 15 dulu, saudara-saudara ya. Kita buka bersama. Ya, oke ya. Nah, ini dia saudara-saudaraku. Ya. Nah, Yohanes 15 ayat 5. Langsung saja ayat 5 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, apa saudaraku? Ia berbuah banyak. Amin. Ini Yesus yang mengatakan loh saudaraku. Tapi syaratnya kita harus tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara, pikirkanlah dan renungkanlah saudara-saudaraku. Sekalipun kita punya kemampuan apapun, tapi kalau kita kerjakan, kita lakukan di luar Tuhan, Tuhan katakan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saya cuma mau berkata begini saudara-saudaraku. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan kalau lagi perlu saja. Kalau lagi ada masalah, ada persoalan baru datang kepada Tuhan. Seharusnya sikap anak Tuhan, apalagi yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tidak seperti begitu. Haleluya. Ini saya kaitkan dengan suratan Efesus ini ya, sambil kita belajar. Itulah bentuk kita menghargai kasih karunia Tuhan. Kolose tadi berkata juga demikian saudara-saudaraku. Kamu sudah menerima Yesus, ya kan? Kamu sudah menerima Yesus dan dikatakan tadi kamu sudah menerima Yesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, di atas Dia. Saudara, saya menyampaikan apa Alkitab tulis, saudara-saudara. Saya berdoa, semoga saya pun yang menyampaikan ini, saya seperti ini, dan Bapak Ibu juga seperti ini. Jadi ini ada bentuk kita menghargai pemberian Allah ini, saudara-saudaraku. Dalam doa kita, ya, sudahkah kita berdoa, Tuhan, ubah aku menjadi sama seperti Yesus. Ayo, jujur, seringkali kita doa kita dipenuhi permintaan, kan? Minta ini, minta itu, ya kan? Mohon ini, mohon itu. Tapi apakah kita pada Tuhan bentuk aku sama seperti-Mu? Saudara, kemarin sore saya melihat-lihat tentang pencucian kaki, saudara-saudara, pembasuhan kaki, ya, yang pernah dikerjakan Yesus. Ya, pembasuhan kaki ini satu hal yang jarang saya temui, saudara-saudara, sekarang di masa sekarang ini. Padahal pembasuhan kaki ini dikerjakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena itu bentuk kerendahan hati, untuk supaya kita menjadi orang yang selalu sadar bahwa hidup kita ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Karena kaki digambarkan, dilukiskan kaki itu bagian yang sering kotor, saudara-saudaraku. Menginjak harga diri orang, menendang-tendang orang dalam artian yang tidak menghargai orang lain, ya kan? Saudara, sama kan? Efesus juga mengingatkan, Paulus mengingatkan, itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada yang menggunakan. Amin. Tuhan tolong kita.
yang ketiga, yang terakhir saudara-saudaraku. Yang ketiga, menghargai pemberian Allah dengan melakukan pekerjaan baik. Nah, tentu kita buka kembali Efesus 2 saudara-saudaraku, dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Ingat ya, buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam perbuatan baik ini saudara-saudaraku. Kenapa? Kita ini kan buatan Allah. Saudara, kalau hasil satu produk ciptaan manusia itu tidak memuaskan, tentu sang pemilik atau penemunya ini merasa tidak enak hatinya. Merasa ada yang kurang, bukan? Merasa aduh, apalagi kalau produknya itu produk yang ternyata laris di pasar, tahu ternyata ada yang kurang, saudara-saudaraku. Saya kasih contoh begini, saudara-saudaraku ya. Kami punya kendaraan mobil ya. Kami punya kendaraan mobil. 2 atau 3 tahun saya lupa. Ada satu elemen dalam kendaraan mobil itu ternyata harus diperbaiki, dan itu untuk tahun pembuatan sekian. Dan merek dari kendaraan ini harus melapor ke pabrik atau melapor ke dealer untuk diperbaiki secara cuma-cuma, saudara. Dan saya suka menemukan itu. Saya lupa apa nama istilahnya ini, saudara-saudara. Mobil ada yang diciptakan itu ya. Ada bagian-bagian ternyata tidak sesuai dengan mekanisme kerjanya. Dan itu biasanya suka diumumkan kepada publik yang membeli produk tersebut, dan biasanya harus ada perbaikan atau pergantian, dan itu diperbaiki atau diganti dengan cuma-cuma. Dan saya pernah alami begitu, saudara, untuk mobil yang dibuat tahun sekian, dan banyak memang. Nah, saya datang kepada bengkel Daihatsu yang ada di sini, ya kan, saya ganti. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, yang ketiga, menghargai pemberian Allah dengan melakukan pekerjaan baik. Saya ajak untuk melihat 2 ayat terakhir dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Titus. Saudara, sama-sama kita buka kitab Titus. Setelah 2 Timotius, kita akan menjumpai atau melihat kitab Titus di sana. Titus pasal 2. Saya baca buat Bapak Ibu semua dan saudara-saudari di rumah, simak khotbah ini. Perhatikan ya, Titus 2 mulai ayat 11. Nah, judulnya aja saudaraku, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Luar biasa bukan? Ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa, saudaraku? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup apa, saudaraku? Bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, saudara, catat ini, renungkan ayat firman Tuhan ini. Yang 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, yang apa, saudaraku? Yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara, sorotan kita di ayat yang ke-14 tadi, saudaraku, bagian yang B-nya, kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, saya percaya kalau kita renungkan ayat firman Tuhan ini, kita bisa meneteskan air mata kita. Bukan karena kita sedih, tapi kita terharu bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa menyelamatkan hidup saya dan saudara. Dan Tuhan cuma minta satu kepada kita, ya, rajin kau berbuat baik,
Itulah sebabnya yang ketiga, saudara-saudaraku, kita hargai pemberian Allah dengan melakukan pekerjaan baik. Saya tulis di sini, menjauhi dosa. Menjauhi dosa. Saya juga kaget pagi tadi mempersiapkan tempat ibadah ini sambil mendengar khotbah dari satu gereja secara online. Kita diingatkan jangan hanya bicara tentang kasih karunia, tapi harus bicara juga tentang dosa. Diingatkan. Sebabnya juga saya mengingatkan kita semua. Kita hargai the gift of God ini dengan melakukan pekerjaan baik. Dan kalau kita sibuk untuk berbuat baik untuk Allah, untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan, untuk sesama kita, rasa-rasanya memang dosa tidak ada lagi dalam pikiran kita, saudara-saudara. Amin. Manusia yang sombong adalah manusia yang tidak menghargai pemberian Allah. Kita bukanlah seperti ini, saudara-saudaraku. Di akhir khotbah ini, saya mengingatkan kita, hidup yang singkat ini adalah hidup yang di dalamnya kita menghargai dan menghormati anugerah Allah. Hati-hati, saudara-saudaraku. Hati-hati. Semakin kita rajin di dalam Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin kita serius untuk Tuhan, maka kuasa-kuasa kegelapan iblis dan antek-anteknya ingin menjatuhkan kita. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan orang yang saya kasihi. Saya mengingatkan Bapak Ibu semua yang ada tempat ini, dan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang menonton video khotbah ini. Jangan kita berbuat yang melukakan hati Tuhan. Jangan kita menjahati sesama kita manusia. Paulus mengajarkan Titus untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menghargai kasih karunia Allah. Kiranya khotbah pada hari ini menjadi khotbah yang membuka hati kita, membuka pemikiran kita, saudara-saudaraku, bahwa hidup yang kita jalani ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita tidak mau mencemarkan hidup kita, diri kita, dengan sesuatu yang tidak Tuhan sukai, yang membukakan hati Tuhan. Dan kita tidak mau berbuat jahat kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan melimpahkan selalu kasih dan rahmat-Nya kepada kita semua. Tuhan tetap menunjukkan jalan-jalannya kepada saya dan saudara semua. Dan Tuhan menolong kita selalu. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita mau sama-sama untuk bangkit berdiri, saudara-saudara. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
banyak yang